إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله جميعا. Kita melanjutkan masih dalam keterangan tafsir tauhid, tafsir syahadah la ilaha illallah. Pada ucapan beliau, pada keterangan syarah mengukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih dalam hal pembahasan menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka itu sebagai rob-rob selain Allah. Yang ini menyebabkan mereka itu termasuk kesyirikan. Kita mengulangi dari ucapan Syekhul Islam, kemudian kita melanjutkan keterangan berikutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi makna qaulihi, pada makna ucapan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah ila akhir ayat. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Wa haula'i alladziina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Ya, mereka ini telah menjadikan mereka sebagai rob-rob selain Allah, haitsu yang mana dari sisi ata'uhum fi tahlili ma haramallah, dalam hal apa? Mereka mentaati para ulama tadi dalam hal menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, wa tahrim ma ahalallah, dan mengharamkan apa yang Allah telah menghalalkannya. Ini ada dua sisi. Nah, ini rinciannya. Apakah mutlak orang yang demikian itu akan menjadi kafir? Ini rinciannya di sini. Diperhatikan. Yakunu ala wajahin, maka keadaan mereka itu ada dua sisi rinciannya. Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'uhum ala hadat tabdil. Mereka, orang-orang yang mengikuti para ulama tadi, mengetahui bahwasanya para ulama ahli ibadah itu telah menggantikan agama Allah, telah merubah agama Allah. Dia tahu. Kemudian dia mengikuti mereka, mengikuti para ulama yang telah menggantikan agama. Fayattaqiduna atau fayattaqidu tahlila ma haramallah atau tahrima ma ahallallah. Nah, kemudian mereka berkeyakinan tentang penghalalan tadi dari apa yang Allah haramkan dan pengharaman dari apa yang Allah halalkan. Jadi mereka mengikuti para ulamanya, mengikuti para ahli ibadahnya sampai ke tingkat keyakinan dari sesuatu yang memang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkannya. Ittiba'an li ru'asaihim, mereka mengikuti kepada pembesar-pembesar mereka, ma'ilmihim, bersamaan dengan ilmu mereka, annahum khalafu dina rasul atau dina rasul, bahwa para pemimpin mereka itu menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fahada kufrun, maka ini kekafiran. Ini rinciannya. Jadi mereka betul-betul mengetahui bahwa para pemimpin mereka itu menyelisihi agama, tapi mereka mau mengikutinya. Maka mereka yang mengikuti ini dihukumi sebagai kekufur, yaitu berbuat kekufuran. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasulahu syirkan, dan sungguh orang tersebut telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sekutu. Baginya ada sekutu. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun keadaan mereka itu tidak sholat kepada orang tadi dan juga tidak sujud kepada para pemimpin mereka. Jadi kesyirikan di sini bukan hanya dalam hal sujud dan sholat, tapi dalam hal apa? Ketaatan kepada apa yang menyimpang dari syariat. Fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid din ma'a ilmihi anna khilafun lid-din. Maka orang yang mengikuti kepada selainnya di dalam hal menyelisihi agama ini bersamaan ilmunya bahwa orang tersebut telah menyelisih agama, wa taqada ma qalahu dzalik, dan mereka berkeyakinan apa yang diucapkan yang demikian itu, duna ma qalahu Allahu wa rasuluhu, selain apa yang telah difirmankan oleh Allah dan diucapkan oleh Rasulnya SAW, orang tersebut menjadi musyrikan mislaha ulai. Orang ini menjadi orang musyrik seperti mereka-mereka yang diikuti tadi. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ini pembahasannya tepat dengan dalil, sebagaimana yang dipahami. Menjadi syirik, menjadi kafir karena mengikuti para pemimpin mereka, dan mereka mengetahui bahwa pemimpin mereka itu salah, tapi mereka justru mengikutinya. Yang kedua, ini rincian yang kedua. Atsani ayakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrimil haram wa tahlilil halal sabitan. Keadaan keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap pengharaman apa yang haram, penghalalan apa yang halal, mereka yakin dengan pengharaman dan penghalalan tadi. Lakinnahum ata'uhum fi maksiatillah, akan tetapi mereka mentaati para pemimpin mereka itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dalam hal yang bermaksiat kepada Allah. Jadi mereka yakin tentang apa yang Allah haramkan itu haram, apa yang Allah halalkan apa? Halal. Tapi mereka mentaati para pemimpin mereka itu dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, bukan dalam hal itu, kemaksiatan kepada Allah. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asin. Itu sebagaimana seorang muslim melakukan apa yang dilakukan seorang muslim dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, yang kemudian orang tersebut berkeyakinan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kemaksiatan. Ya. Fahaulai lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Maka hukum kepada orang-orang yang seperti ini dihukumi dengan orang yang berbuat dosa, tidak sampai kepada kekufuran. Paham ya, Mas ya? Jadi mereka mentaati para pemimpin tadi bukan dalam hal yang diharamkan dan dihalalkan, tapi dalam kemaksiatan saja. Ya. Bahkan mereka menganggap seorang muslim yang bukan kemaksiatan, nah dia adalah seorang yang apa? Berbuat kemaksiatan. Nah, kemudian dia pun mengikutinya, maka dia hanya dihukumi dengan orang yang berbuat dosa, bukan sampai kepada kekufuran. Baik.
Kama thabata anin Nabi sallam, sebagaimana telah sabit tetap dari Nabi sallam, anahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ya. Jadi tidak boleh kita mentaati pada perkara yang apa? Bermaksiat kepada Allah. Tsumma, kemudian tafsir yang berikutnya, dzalikal muharram lil halal wal muhallil lil haram. Kemudian orang tersebut mulai mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. In kana mujtahidan, kalau dia seorang mujtahid. Jadi pembicaraannya sekarang ke tingkat orang yang berilmu. Menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Tapi dia seorang mujtahid. Qasduhu ittiba ar-rasul. Tapi dia punya maksud, tujuan itu untuk mengikuti Rasul. Lihat ya, seorang mujtahid menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Dalam rangka untuk mengikuti apa? Rasul. Lakin khafiya alaihi al-haq fi nafsil amr. Akan tetapi tersembunyi, tertutup atas orang tersebut, mujtahid tadi, kebenaran dari perkara yang dia ada padanya. Wa qad ittaqallaha mastata'ah, dan sungguh dia telah bertakwa kepada Allah semampunya. Ini pembicaraan ini Anda lihat seorang mujtahid, orang yang sudah memiliki ilmu. Kemudian dia mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram, tetapi tujuan dia, maksudnya itu untuk mengikuti Rasul. Ya. Dan tersembunyi atasnya ilmu dari kebenaran tadi. Dan dia sudah berusaha untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Fahada la yu'akhiduhu. Orang mujtahid ini tidak diberi hukuman. Ya. Bal yusibuhu, bahkan dia diberi pahala ala ijtihadihi, atas kesungguh-sungguhannya, alladzi ata'a bihi rabbahu, yang dia itu taat kepada Rabbnya. Walakin, ya, akan tetapi min ilmin anna hada akhta fi ma jaa bihi ar-rasul thumma taba'ahu ala khati'ah atau ala khati'ih. Ya. Kemudian dia bersalah pada apa yang datang dengannya Rasul. Kemudian mengikutinya di atas kesalahannya. Wa adala an qauli Rasul, dan dia mulai berpaling dari ucapan Rasul. Fahada lahu nasibun min hada syirik alladzi dammahu Allah. Anda melihat di sini, kita cerita singkat ya tentang ini. Seorang mujtahid, seorang yang memiliki ilmu, dia berusaha dengan ilmunya untuk mengikuti Rasul SAW. Tetapi tersembunyi atasnya sesuatu yang benar, yang hak. Dia sudah berusaha mengikuti Rasul dengan takwa kepada Allah. Maka dia tidak diberi hukuman. Bahkan dia diberi apa? Pahala. Karena kesungguh-sungguhannya dia itu. Akan tetapi setelah itu dia mengetahui bahwa perkara itu salah. Paham ya? Dia tahu ini perkara salah. Tadinya dia belum tahu. Setelah itu dia tahu ini perkara salah. Tetapi dia justru mengikuti perkara yang salah tadi. Terus berada di atas perkara yang salah tadi. Maka kemudian dia berpaling dari ucapan Rasul, maka dia mendapatkan bagian dari kalimat musyrik. Jadi tadinya dia diberi pahala karena tidak tahu kesungguh-sungguhannya dia sudah. Tapi setelah dia tahu itu salah, dia mengikuti kesalahan itu. Dia tidak mau
kembali kepada kebenaran, maka dia dapat bagian dari kesyirikan ini. Ya. La siyama ini taba'a fi dzalik hawahu wa nasaruhu bil yad wal syan. Terutama lagi orang yang mengikuti kesalahan tadi itu dengan hawa nafsunya. Ya, kemudian menolongnya kebatilan tadi dengan tangan dan lisannya. Betul-betul dia berpegang teguh kepada kebatilan tadi. Akhirnya demikian. Tadinya berusaha semampunya, dia salah, tapi tahu itu salah, justru dia mengikuti salah itu, terus berada di atasnya, justru membelanya, ya, ma'ilmihi bi'annahu mukhalifun li Rasul, bersama dengan ilmunya bahwa dia menyelisih kepada Rasul SAW. Fahada syirkun, ini pun bagian dari kesyirikan. Yastahiqqu sahibuhu al-uqubah alaih, maka berhak atas pelakunya mendapatkan hukuman. Baik. Berarti rincian yang seperti ini bagus. Rincian seperti ini bagus. Kita mengetahui tentang keadaan seorang. Walihada ittafaqa al-ulama ala annahu idza urifa al-haq la yajuzu taqlid ahadin fi khilafih. Nah, ini disepakati oleh para ulama ya. Bahwasanya apabila diketahui kebenaran itu, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk taklid kepada siapapun dalam perselisihan itu, dalam penyelisihan itu. Wa innama tanazza'u fil jawaz at-taklid lil qadir alal istidlal. Hanya saja para ulama itu berselisih pada kebolehan taklid pada orang yang mampu mencari dalil. Ya. Masih ada rinciannya lagi, Mas. Nanti kita simpulkan ya. Simpulkan secara bahasa yang ringkas. Ini permasalahan tidak boleh taklid orang yang mengetahui kebenaran, itu bahasanya. Tetapi mereka berselisih apakah boleh orang yang mampu mencari apa? Mencari dalil, kemudian dia taklid. Ini mereka berselisih di situ. Sepakat tidak boleh orang yang taklid, ya, kalau dia mengetahui kebenaran, tidak boleh taklid, dia harus mengikuti kebenaran. Tapi mereka berselisih kepada orang yang apakah boleh taklid kalau dia mampu mencari apa? Mencari dalil. Rinciannya apa? Yang pertama di sini disebutkan wa in kana ajizan ala ithadil haq alladhi ya'lamu. Kalau dia itu lemah dari menampakkan kebenaran yang dia ketahui. Ya, orang mengetahui kebenaran tapi dia lemah, tidak bisa menampakkan kebenaran. Fahada yakunu kaman arafa anna dinal Islam haqqun. Maka ini, keadaan ini seperti orang yang mengetahui bahwasanya agama Islam itu benar. Betul, dia tahu bahwa bainan nasara, sedangkan dia tinggalnya di antara orang Nasrani. Seorang mengetahui kebenaran, seorang mengetahui agama Islam itu benar, tapi dia hidupnya di antara orang-orang Nasara. Fa idza fa'ala ma yaqdiru alaih minal haq la yu'akhid bima ajiza anhu. Maka apabila dia tidak mampu mengerjakan kebenaran, maka dia tidak disiksa dengan kelemahan dia tadi. Kami paham? Jadi rinciannya begini. Orang mengetahui Islam itu benar. Dia tahu dia tidak mampu menampakkan Islam tadi sebagai agama yang benar karena dia berada di kalangan tengah-tengah orang kafir. Tidak mampu menampakkannya. Maka orang ini ketika dia tidak mampu menampakkan kebenaran, walaupun dia tahu kebenaran itu, dia
tidak diberi hukuman karena kelemahan dia tadi. Ya, ini penting. Wa haula'i kal Najasyi wa ghairihi. Ini orang ini seperti Raja Najasyi dan selainnya. Apa Raja Najasyi itu, Mas? Jadi Raja Najasyi itu berada di negeri Ethiopia. Ethiopia, negeri di Afrika sana. Dan penduduknya semuanya beragama Nasrani. Rajanya namanya Raja Najasyi itu mendapat hidayah dari Allah. Kemudian dia masuk Islam. Tapi tidak ada yang mendukung dia. Rakyatnya tidak mendukung. Dia Islam sendiri, rakyatnya apa? Nasrani semuanya. Dia tidak berani menampakkan keislamannya, tidak berani. Nah, dia berada di tengah-tengah orang apa? Nasrani. Nah, yang seperti ini tidak diberi hukuman oleh Allah. Karena dia lemah menampakkan kebenaran walaupun dia mengetahuinya, karena dia berada di tengah-tengah kaum yang tidak sepaham dengannya, dan itu adalah mendominasi. Masya Allah, itu keadaannya. Kemudian waqad anzalallahu fi haula'il ayat min kitabih. Dan Allah telah menurunkan mereka-mereka yang seperti ini, orang yang lemah, tidak bisa menampakkan kebenaran karena mereka berada di suatu kaum yang bertentangan dengannya. Ya, ini Allah turunkan ayat tentang mereka pula. Apa itu? Allah berfirman, "Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim." Ali Imran 199. Dan sungguhnya dari kalangan ahli kitab, Yahud dan Nasara, sungguh ada orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, itu Al-Quran, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Injil dan Taurat. Jadi di antara mereka itu ada yang mengetahui kebenaran, beriman kepada Rasul SAW, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat dan Injil. Tapi mereka berada di suatu kaum yang tidak mau menerima kedatangan Rasul, yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka tidak bisa menampakkan apa, Mas? Kebenaran. Tapi mereka beriman. Itu Allah ceritakan keadaan itu. Allah tidak menyiksa mereka. Jadi di kalangan Ahlul Kitab itu tidak semuanya menolak kedatangan Rasul. Bahkan mereka beriman. Bahkan mereka beriman dengan Al-Quran. Tapi mereka tidak bisa menampakkannya. Karena apa? Kebanyakan orang di sana bertentangan dengan mereka. Taib. Di antaranya pula Allah sebutkan dalam Al-Quran juga, dalam surat yang lain, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Al-Maidah 82 atau 83. Dan apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau melihat mata-mata mereka bercucuran dari air matanya dari apa-apa yang mereka telah mengetahui daripada kebenaran. Ini keadaan orang-orang yang mengetahui kebenaran, tapi mereka hidup di tengah-tengah dominasi orang-orang yang bertentangan dengannya, dan dia lemah menampakkan kebenaran tadi karena sebab rasa takut kepada keadaan orang yang ada di sekitarnya. Mereka ini tidak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa amma in kana al-muttabi' lil mujtahid ajizan 'anil ma'rifatil haqq ala tafsil. Dan adapun kalau orang yang mengikuti kepada seorang mujtahid, ada orang yang mengikuti kepada seorang yang beristihad,
dalam kondisi dia lemah dari mengenal kebenaran pada rinciannya. Waqad fa'ala ma yaqdiru alaihi misluh, maka dia telah melakukan apa yang tidak mampu atasnya sepertinya. Seperti contohnya itu minal istihad fit taklid, dari istihad pada taklid itu, fahada la yu'akhid in akhta'a kama fil qiblah, maka dia pun tidak diberi hukuman sebagaimana yang terjadi pada masalah kiblat. Begini maksudnya, seorang mengikuti orang yang beristihad, tapi memang orang tadi tidak mampu untuk mengenal kebenaran, tidak mengetahui mana yang benar, maka dia melakukan sesuatu apa yang dia tidak mampu dalam mengikuti seorang yang beristihad. Maka dia boleh bertaklid pada orang yang beristihad tadi, dan dia tidak mendapatkan siksa. Seperti dalam masalah kiblat. Begini mas, jadi umpamanya ada orang mau sholat di suatu tempat, mau sholat di suatu tempat ini asing bagi dia, tempatnya apa? Asing bagi dia. Ada orang lain juga berada di situ, juga tidak tahu tentang kondisi yang sebenarnya kiblat itu kemana, karena di situ tidak ada penduduknya, tidak bisa bertanya kepada penduduk di situ. Ada seorang beristihad, dia beristihad dengan ilmunya, dengan arah yang dia pernah ingat, dia perkirakan arah kiblat di sini. Kemudian ada orang yang mengikuti, orang ini juga tidak mampu dia mengetahui tentang arah kiblat. Dia mengikuti seorang yang beristihad, mas ya. Nah, walaupun salah, orang ini tidak diberi apa? Tidak diberi hukuman, dan taklidnya itu tidak diberi hukuman oleh Allah pula, bukan suatu kesalahan, karena dia tidak mampu untuk apa? Mengetahui tentang kebenaran, maka dia beristihad. Paham ya, mas ya? Ya. Atau bisa bentuk yang lain, seorang yang tidak mampu untuk mengetahui kiblat, kecuali dia hanya mengikuti orang yang mengikuti tahu tentang apa? Kiblat di dalam istihadnya, maka dia pun tidak mengapa karena mengikuti sesuatu yang dia tidak mampu mengetahui tentang perkara tersebut, yaitu perkara kiblat. Wa amma inna qallada shakhsan duna nadhirihi bimujarrad hawa, ya, adapun orang yang mengikuti seseorang, taklid pada seseorang tanpa melihatnya, ya, tanpa menelitinya, dengan semata-mata hanya hawa nafsu, wa nasarahu biyadi wa lisanihi an ghairi ilmin, dan bahkan menolongnya dengan tangannya dan lisannya dari tanpa ilmu, anna ma'ahu al-haq, bahwasanya bersamanya ada kebenaran, fahada min ahli jahiliyah. Ini keadaan orang ini seperti keadaan orang jahiliyah. Jadi mengikuti orang itu karena hawa nafsunya, bahkan menolong, membantu orang tersebut, membela seseorang tersebut dalam apa mas? Perkara yang dia tidak tahu ilmunya, pokoknya ikut saja hawa nafsunya. Ini orang ini seperti orang yang ada pada zaman jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amalu salihan. Seandainya orang ini yang diikutinya itu benar, maka dia itu tidak menjadikan amalnya itu baik, tidak menjadikan amalnya itu benar. Ini maksudnya orang gini mas. Jadi orang ini dia itu mengikuti sesuatu itu dengan hawa nafsu saja. Suatu saat yang dia ikuti itu benar, cocok dengan kebenaran, itu tidak disebut dengan sesuatu yang benar bagi dia. Amalnya itu menjadi amal yang tidak soleh.
tidak benar. Karena apa? Dia asalnya mengikutinya itu bukan dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Walaupun mencocoki kebenaran, dia dianggap salah pula. Baik. Kemudian disebutkan beliau, wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana athiman. Tapi kalau seandainya dia mengikuti sesuatu itu salah karena hawa nafsunya, dia orang yang mendapatkan dosa. Ya, paham? Kalau dia mencocoki benar tapi dengan hawa nafsu, dia dianggap salah pula. Tapi kalau dia salah, memang salah, maka dia mendapatkan dosa. Ya. Kaman qala fil Quran, sebagaimana orang yang berucap tentang Al-Quran bi ra'yihi, berbicara tentang Al-Quran dengan pemikirannya saja. Fa in asaba faqad akhta. Kalau seandainya dia berbicara dengan pemikirannya tanpa ilmu, berbicara tentang Al-Quran, seandainya mencocoki kebenaran, maka dia bersalah. Kenapa, Mas? Karena dia itu berbicara tanpa ilmu dengan pemikirannya. Walaupun mencocoki terkadang, pencocokan itu justru dia itu bersalah karena sudah menempuh jalan yang keliru. Baik. Kemudian wa in akhta ya fayattabi'u falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seandainya dia salah berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu dengan ra'yunya, pemikirannya, dan salah pembicaraan dia tadi, maka ancamannya apa, Mas? Maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya di api neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini rincian-rincian ini, belum selesai rinciannya ini. Rincian berikutnya, Masya Allah. Wa haula'i min jinsin mani'iz zakah, min jinsi mani'iz zakah, alladhi taqaddam fihi al-wa'id. Mereka-mereka ini satu jenis dengan orang yang tidak mau membayar zakat, yang telah berlalu ancamannya. Apa itu, Mas? Wa min jinsi abdil dinar wa dirham wal qatifah wal khamisah. Dan satu jenis pula dari hamba dinar, hamba dirham, hamba al-qatifah, satu jenis kain, al-hamba khamisah juga jenis kain. Sama. Yaitu fa inna dzalika lima ahabbal mal, karena mereka semua ini lebih mencintai harta. Mana'ahu an ibadatillahi wa ta'atihi, yang mencegahnya dari taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Sara abdan lah, maka mereka menjadi hamba bagi dinar, hamba bagi apa? Dirham, hamba bagi kain dari satu jenis kain, qatifah, hamba dari satu jenis kain, al-khamisah. Ya. Ini sama. Wa kadzalika haula'i, yang demikian pula mereka-mereka ini, fayakun fihim syirkun asghar, maka ada pada mereka syirik asghar, syirik yang kecil. Walahum minal wa'id, bagi mereka ada ancaman bihasabi dzalik, sesuai dengan apa yang ada pada mereka ancaman tersebut. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan, inna yasir ar-riya syirkun, sesungguhnya ringannya riya itu bagian dari kesyirikan. Wa hada masbut atau mabsutun inda nusus allati fiha itlaqul kufri wa syirki ala katsiri minad dunub. Dan ini terbentang pada nas-nas yang padanya ada kemutlakan kepada kekufuran dan kemutlakan daripada kesyirikan atas kebanyakan dari dosa-dosa yang ada. Jadi terkadang pembicaraan masalah dosa itu bisa masuk ke dalam pembicaraan kesyirikan dan kekufuran. Seperti tadi, dosa yang berkaitan dengan taat kepada para pemimpin,
kepada para ulamanya, kepada para ahli ibadahnya, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka halalkan. Yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan mereka mengharamkan. Tapi mereka taat kepada para pemimpin mereka yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat Allah. Mereka tahu ini menjadikan mereka apa? Syirik. Jadi pembicaraannya dosa itu, dosa, tapi dosanya apa? Masuk ke dalam apa? Kesyirikan pula. Bukan hanya sekedar sholat kepada mereka, sujud pada mereka saja disebut dengan syirik, tetapi dalam hal apa? Ketaatan itu bisa masuk ke dalam pembahasan apa? Kesyirikan. Walaupun itu dosa, tapi bisa mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Itu dalam bab ini. Jadi macam-macam kesyirikan dan kekufuran itu bisa dalam bentuk apa? Ketaatan. Ya, dipahami ya? Jadi itu kesimpulannya. Baik, kita ucapkan sedikit kalimat terakhir. Wa qala Abu Ja'far Ibnu Jarir radhiyallahu an, berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir, semoga Allah merahmatinya, fi makna qauli ta'ala, pada makna firman Allah Ta'ala, wa yaj'aluna lahu andadan, dan mereka telah menjadikan bagi Allah itu ada tandingan-tandingannya, yaitu mereka taat kepada para pemimpinnya mereka yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, apa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka taat pada situ, mereka tahu, maka ini mereka telah menjadikan bagi Allah itu ada tandingan-tandingan dari para pemimpin mereka itu. Baik. Wa yaj'aluna liman khalaqa dzalik, yaitu kalian telah menjadikan kepada orang, pada zat yang telah menciptakan demikian. Ya. Wa humul akfa minar rijal, mereka ini menjadi orang-orang tandingan dari para lelaki. Tuti'unahum fi ma'asillah, kalian mentaati mereka dalam hal bermaksiat kepada Allah. Qultu kama huwal waqi fi katsirin min ubadil kubur, sebagaimana ini terjadi dari kebanyakan para penyembah kubur. Ya. Indah, selesai. Masya Allah. Jadi tidak semua orang yang mentaati para pemimpinnya dalam hal yang demikian menjadi syirik, tidak. Minimal mereka dosa. Ada pula yang tidak mendapatkan dosa karena mereka beristihad. Nah, hanya kalau istihadnya itu salah dan mereka tahu itu salah, mereka masih mengikutinya, itu bisa menjadi bagian dari kesyirikan. Itu yang pembahasan ini seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kita cukupkan dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada kita selesai. Nggak ada. Ya. Nah. Ya, artinya mengikuti sesuatu dengan tanpa ilmu tentang masalah tersebut. Penting saya kalau ustadz ini namanya atau alim atau ini saya pengen ikut. Nah itu artinya mengikuti dengan hawa nafsu. Iya. Dari apa-apa saya ikuti. Pokoknya apa yang diucapkan ikuti. Padahal para pemimpin ini, ulama ini tidak dijamin oleh Allah. Beda sama kalau kamu mengikuti Nabi SAW.
Apapun yang Nabi ungkapkan, apapun yang Nabi suruh, saya pasti ikuti. Itu beda, karena Nabi sudah dijamin sebagai orang yang membawa kebenaran dan dibimbing. Tapi adapun seorang alim ataupun seorang ahli ibadah, apalagi ahli ibadah, mereka tidak dijamin. Makanya ketika kita mengatakan apapun yang dikerjakan saya ikuti, berarti hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu perkara yang tercela. Ya. Paham ya? Begitu. Baik. Kalau sudah cukup dulu. Afwan, tafadhal. Silakan. Selesai ya.